Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam kesempatan ini. Dan di hari ini saya ingin bagikan sebuah kisah atau satu buah artikel atau mungkin renungan untuk kita sama-sama bisa belajar dari Amsal pasal 3 ayat 4. Hari ini saya ingin bagikan tentang saudara yang menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 4, saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH. Jika engkau ingin disukai oleh Allah maupun oleh manusia, dan dikenal sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan janganlah sekali-kali bersandar kepada akalmu. Kata jika engkau ingin disukai. Kata disukai ini sebetulnya juga mengandung arti grace, favor. Bahkan di dalam terjemahan Bible in Basic English dikatakan ketika kita memiliki rahmat, kemurahan, anugerah, kasih karunia Tuhan. Ya, ketika kita memiliki itu, maka kita akan dikenal sebagai orang yang bijaksana, berakal budi. Percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan janganlah sekali-kali bersandar kepada akalmu. Saudaraku, salah satu alasan yang membuat kekhawatiran, ketakutan, kecemasan tidak boleh mempengaruhi kita sebagai orang percaya, tidak boleh menguasai kita, adalah karena apa, saudara? Karena kita harus sadar bahwa kita dicintai. Katakan secara pribadi, saya dicintai. Tentu saja saudara dicintai oleh Tuhan. Saudara dikasihi oleh Bapa kita. Contohnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa, saya bertanggung jawab menjamin hidup anak atau putra saya. Sayalah jaminannya. Saya menjamin sekolahnya, saya menjamin kehidupannya. Makan, minum apa yang dia pakai. Kenapa, saudara? Karena dia anak saya. Tapi saya tidak menjamin hidup anak tetangga atau anak orang lain. Atau mungkin anak yang ada di jalan. Saya tidak menjamin mereka. Karena apa? Itu bukan tanggung jawab saya. Dan saya tidak kenal juga mereka. Ya, alasan kenapa putra saya menjadi prioritas adalah karena dia tanggung jawab saya, saudara. Dia adalah anak saya. Darah daging saya, buah hati saya. Karena itu sudah jadi prioritas. Apapun masalahnya akan menjadi masalah saya. Ya, jadi saya bertanggung jawab penuh dengan dia. Ya, sama seperti kita. Kita adalah putra Tuhan. Kita adalah anaknya, saudara. Dan saya yakin, ya, sebagai putranya, sebagai putrinya, maka kita pun hidup di dalam tanggung jawab Tuhan. Semua hidup dan apa yang kita perlukan, semua adalah tanggung jawabnya. Katakan amin. Nah, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, saudara bisa lihat di situ. Kisah 13 ayat 22, tapi Allah menyingkirkan dia dan mengangkat Daud sebagai raja. Mengenai Daud, Allah berkata, Daud, anak Isai, sangat kusukai, sebab ia taat kepadaku. Sangat kusukai, kata Tuhan. Dalam terjemahan yang biasa dikatakan Daud adalah orang yang menyenangkan hatiku. Ya. Nah, Daud bukan seorang yang sempurna, saudara tahu itu. Daud juga bukanlah orang yang terbaik di zamannya. Kenapa? Karena sebuah skandal besar yang dibuat Daud bersama dengan Batseba membuktikan bahwa hukum Taurat sekalipun tidak mampu untuk menyelamatkan hidup Daud. Walaupun begitu, saudara, Tuhan tetap menaruh perhatian khusus kepada Daud. Bukan karena apa yang dia lakukan, karena Daud melakukan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, Tuhan berkenan bukan karena apa yang Daud lakukan, tapi karena Daud melakukan apa yang Tuhan mau. Daud senantiasa berhasrat untuk melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan hati Tuhan. Daud tidak melakukan sesuatu yang datang berasal dari dirinya sendiri.
tapi yang berasal dari hati Tuhan, dengan tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Nah, kalau itu sesuatu yang datang dari roh, maka itu pasti akan juga selesai dengan roh. Tapi kalau itu yang datang dari daging, maka juga akan selesai dengan daging. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 18 berkata, maksudnya ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jelas bahwa ayat ini berkata kepada kita, sesuatu yang lahirnya dari daging pasti lahir dari hukum Taurat. Ketika seorang hidup dalam hukum Taurat, maka dia tidak hidup di dalam roh. Dan sudah pasti orang yang tidak hidup dalam roh adalah orang yang hidup di dalam daging. Perhatikan Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saya ingin jelaskan begini Bapak Ibu, bahwa Daud dikuasai oleh sebuah hukum. Dan Daud menganggap bahwa hukum itu akan memerdekakan dia. Tapi tidak. Daud justru terjerembab. Daud justru terjerumus masuk ke dalam lubang yang lebih dalam. Nah, tidak ada yang baik ya dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ditambah daging, saudara, sama dengan kematian. 2 Korintus 3 ayat 7 dikatakan pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Nah, kemudian ada hal yang disukai oleh Tuhan di dalam firman Tuhan tadi ya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 2. Bagian terakhir kalau saudara baca di dalam terjemahan bahasa Inggris bagus sekali. Who will do all my pleasure. Ya, terjemahan dari Alkitab Bible English ini mengatakan Daud melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Tuhan tidak bisa bersuka cita dengan sesuatu yang tidak lahir dari Tuhan sendiri. Saudara tidak bisa menyenangkan pasangan saudara dengan memaksa dia untuk melakukan apa yang saudara mau. Kalau saudara nonton MasterChef beberapa waktu kemarin, saya dengar seorang chef ya, mungkin lebih tepatnya Chef Juna ya, semua kita tahu. Dia katakan begini kepada para peserta, kamu tidak bisa menghidangkan makanan untuk menghidangkan makanan kepada orang lain berdasarkan apa yang kamu mau. Jadi kamu masak bukan berdasarkan karena kamu pengen menghidangkan, oh saya pengen masak ini supaya orang bisa cicipin masakan saya. Tapi kamu harus tahu apa yang orang suka, apa yang orang mau dari masakan saudara. Jadi saudara bisa masak sesuai dengan selera orang, bukan dengan selera kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, di sini kita bisa lihat bahwa kita tidak bisa menyenangkan orang. Pasangan kita mungkin, ya suruh dia nonton, padahal dia nggak suka nonton. Atau saudara pergi kemana dan kemudian saudara petik bunga, ngasih dia bunga, padahal dia mungkin alergi dengan bunga dan segala macam. Ya, kecuali mungkin banyak wanita yang suka dengan bunga deposito ya. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, saudara bisa menyenangkan seseorang dari apa yang disukainya, dari apa yang disenanginya, dari apa yang memang ingin ya diinginkan dari hatinya, apa yang menarik minatnya ya, bukan dari barangnya tapi dari apa yang diinginkan. Mungkin itu bisa lebih kena
daripada benda-benda yang saudara sediakan. Daud juga, saudaraku, dalam hal ini sama, Tuhan bisa menyenangi hati Daud walaupun Daud melukai hati Tuhan dengan perbuatannya. Kenapa, saudara? Karena di dalam keterbatasan Daud, di dalam dosa yang Daud buat, Daud bisa kembali merangkul kasih karunia Tuhan. Daud merangkul hati Tuhan. Nah, perjalanan pertama kita lihat dari pelajaran ini adalah pada waktu Daud terjatuh dalam dosanya, dosa selingkuh. Daud terjatuh dalam sebuah dosa perzinahan. 2 Samuel 12 ayat 13, dia katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara, tidak peduli berapa besar kesalahan ataupun kegagalan kita, cukuplah datang ke tahta kasih karunia Tuhan dan dapatkan kelegaan daripadanya. Itulah yang dilakukan oleh Daud, sehingga dia memperoleh cukup kemurahan untuk maju kepada kehidupan yang selanjutnya. Alkitab katakan, biarlah kita memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang datang kepada Tuhan dengan ketakutan. Mereka takut dihukum, takut Tuhan tidak memberkatinya, dan segala macam. Saudara, itu semua adalah perlakuan manusia. Tapi datanglah kepada Yesus, maka dia tidak akan mengecewakan saudara. Kita lihat pelajaran yang berikutnya adalah, kedua itu kesombongan Daud. Kesombongan Daud kenapa? Yaitu Daud, suatu hari Daud menghitung pasukan. Di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 dan 2, ya, diceritakan bahwa suatu hari Daud menghitung pasukannya, saudara. Tidak ada yang salah dengan menghitung pasukan, ya. Itu sesuatu yang baik untuk mengetahui kekuatan mereka. Tapi di zaman sekarang, saudara, ya, menghitung pasukan, ya, kalau saudara lihat ada parade militer di sebuah negara, ya, pamer senjata, itu biasa dilakukan. Tapi kesalahannya terletak kepada sikap Daud. Sikap Daud yang melakukan atas dasar kesombongan atau keangkuhan. Seakan-akan dia ingin menunjukkan kepada dunia, kepada musuh-musuhnya, bahwa inilah yang sudah membawa dia kepada kemenangan demi kemenangan. Semua kekuatan, semua bala tentara, semua persenjataannya mungkin, inilah yang membawa dia kepada kemenangan. Dia lupa, saudaraku, bahwa bukan itu. Pasukan-pasukan perlengkapan militer, inilah yang membuat musuh-musuh takut menghadapi Daud. Daud berpikir seperti itu, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus, menghitung pasukan sama yang dilakukan oleh Daud, sama juga dengan melecehkan Tuhan dengan ketidakpercayaan. Pengalaman demi pengalaman Daud menghancurkan musuh di bawah Tuhan, di bawah tangan Tuhan, seharusnya sudah membawa Daud mengerti kepada siapa dia berlindung untuk mendapatkan kemenangan. Tapi Daud sekali lagi melakukannya dengan hati yang sombong, saudaraku. Kita bisa belajar dari kisah ini. Secepat itu juga Daud jatuh, saudara. Secepat itu juga, saudara, puji Tuhan, Daud bisa kembali kepada kasih karunia Tuhan. Karena dalam kelemahan Daud, kasih karunia Tuhan itu melimpah. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Katakan amin. Bapak Ibu, salah satu ayat yang terkenal sebelum saya tutup, di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Firman Allah yang hidup menuliskan, atau dengan versinya dikatakan, saya meminta satu hal kepada Allah, hanya satu hal, hidup bersamanya di rumahnya sepanjang hidup saya. Saya akan merenungkan
ya, melihat keindahannya, kemurahannya. Saya akan belajar di kakinya, yaitu mendapat hikmat di baitnya. Wow, ayat yang luar biasa ya. Nah, di samping daripada kegagalan, kesalahan Daud, sikap Daud terhadap Tuhan inilah, saudara, yang mendapatkan tempat di hati Tuhan. Ayat ini jadi satu kerinduan Daud. Daud ungkapkan kerinduan satu-satunya dan terdalam adalah apa, saudara? Tinggal atau diam di dalam rumah Tuhan. Dengan kata lain, Daud berkata, lebih indah hidup di dalam Tuhan. Saya yakin Daud mengerti kerinduan hatinya untuk terus berada di dalam rumah Tuhan. Sebagai seorang raja yang punya urusan yang begitu luar biasa sibuknya, yang mengurus bangsa Israel. Saudaraku, Daud punya segala sesuatu yang perlu diurus, militer yang besar, ekonomi, ya, stabilitas politik, keamanan, segala macam. Karena itu Daud harus mengkondisikan dirinya untuk tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Bapa Surgawi. Dan itu dia dapatkan di mana, saudara? Di dalam rumah Tuhan. Nah, saudara, saya ingat ketika saya ada di rumah sebagai seorang anak. Waktu itu, saudara, saya tidak melakukan banyak hal. Tidur, saya pulang ke rumah pada larut malam, bangun kesiangan, setelah makan, saya keluyuran. Ya, saya datang kembali pada siang hari, makanan sudah siap dan saya nikmati makanan itu. Kemudian saya pergi lagi ke rumah teman, main dan segala macam, balik lagi pada waktu malam. Tapi, saudaraku, semua hal yang saya lakukan, ya, kekurangan saya, itu tidak masalah bagi orang tua saya. Mereka tetap memandang saya sebagai anak yang dikasihi, yang dicintai. Saya tetap masih tergantung kepada mereka. Saya tetap bisa makan tanpa saya merasa takut untuk saya kelaparan. Daud berkata, tinggal dalam rumah Tuhan sambil memandang keindahannya. Menikmati kemurahannya dan mendapatkan hikmat. Ya, kelebihan-kelebihan inilah yang Daud ungkapkan selanjutnya tentang Tuhan. Sehingga Mazmur 139 ayat 7-10 dia katakan begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saudara, di dalam terjemahan ini saya baca ya, di dalam firman Allah yang hidup, mana mungkin aku lari dari rohmu, mana mungkin aku menjauh dari Allahku. Jika aku naik ke surga, engkau ada di situ. Jika aku turun ke tempat orang mati, engkau ada di situ. Jika aku mengendarai angin pergi ke lautan yang paling jauh, di situ pun tanganmu akan menuntun aku, kekuatanmu akan mendukung aku. Saudara tidak perlu terkenal untuk bisa dikenal. Saudara tidak perlu mendapatkan segala hal untuk membuat hidup saudara bahagia. Pelajaran dari Daud hari ini adalah bahwa ketika yang kita miliki adalah Tuhan dan tinggal di dalam keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan Yesus. Dapatkan pewahyuan setiap hari tentang pribadinya, tentang keindahan Yesus, kemuliaannya, pribadinya yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Kasihnya yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Dan saudara akan lihat, saudara akan menerima kelimpahan demi kelimpahan kasih karunia setiap hari dalam hidup saudara. Saudara menjadi orang yang disukai oleh Tuhan, bukan karena apa yang sudah saudara lakukan, apa yang sudah saudara perjuangkan dan korbankan, tapi karena saudara tahu yang saudara lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang saudara lakukan adalah itu yang Tuhan sukai. Dan ini yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Aku berdoa untuk setiap kami yang sudah mendengar pesan ini. Biarlah kami menyenangkan Tuhan dengan melakukan atau menikmati semua yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami sebagai anak-Mu, kami terima anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami dikasihi, kami dicintai oleh Tuhan. Dan itu cukup bagi kami. Kelemahan-kelemahan dalam hidup kami tidak akan berarti apa-apa, karena kami melihat kekuatan kasih-Mu di balik semuanya yang memampukan hidup kami. Aku berdoa untuk semua yang mendengar, biar kami menerima anugerah-Mu lebih besar lagi. Dalam nama Yesus, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.